Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Popianti. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengoperasikan WHO Antro. Sebelumnya, WHO Antro dapat digunakan untuk menghitung status gizi dan memantau perkembangan motorik anak teman-teman. Aplikasi tersebut juga menggunakan data antropometri seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, lemak depan, lemak belakang atau punggung. Nah, sehingga tidak perlu lagi nih kita lakukan dengan cara perhitungan manual untuk penilaian status gizi anak, karena sekarang sudah ada pengoperasian yang secara online, teman-teman. Nah, aplikasi WHO Antro ini sebenarnya ada dua, yaitu ada ini WHO Antro biasa dan yang ini WHO Antro Plus. WHO Antro ini digunakan untuk mengolah data motorik anak dari 0 sampai 5 tahun, teman-teman. Sedangkan yang WHO Antro Plus ini digunakan untuk menghitung status gizi anak dari usia 5 sampai 19 tahun. Nah, perbedaan nyatanya antara WHO Antro dan WHO Antro Plus itu apa sih? Nah, perbedaan nyatanya itu, kalau WHO Antro kita pergi dulu ke antropometri kalkulator. Nah, di sini yang WHO Antro biasa itu kan dari usia 0 sampai 5 tahun ya teman-teman. Dimana kalau usia 0 sampai 5 tahun tuh ada berat badan, ada tinggi badan, ada lingkar kepala, lingkar lengan, lalu ada perhitungan untuk lemak depan dan lemak belakang atau lemak punggung, teman-teman. Sedangkan yang untuk WHO Antro Plus ini digunakan untuk anak usia 5 sampai 19 tahun. Dimana perbedaannya yaitu WHO Antro Plus ini cuma ada berat badan dan pengukuran tinggi badan saja. Karena yang WHO Antro Plus ini memang diperuntukkan untuk anak dan remaja, jadi tidak ada lingkar kepala, tidak ada lingkar lengan, ataupun penghitungan lemak ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang kita buka dulu kalkulator WHO Antro yang ini ya teman-teman, karena kita di sini akan membahas tentang tutorial cara pengoperasian WHO Antro status gizi anak 0 sampai 5 tahun. Kita buka antropometri kalkulator. Nah, di sini sudah ada perhitungan status gizinya ya teman-teman. Di sini ada date of visit, yaitu tanggal berkunjungnya si anak atau bayi ke puskesmas atau ke klinik. Yang ini ada shek. Shek ini adalah jenis kelamin, ada female, perempuan, ada male, laki-laki. Di sini ada date of birth, yaitu tanggal lahir si anak. Di sini ada weight, yaitu berat badan menurut umur anaknya. Ada weight, yaitu tinggi badan anak menurut BMI ya teman-teman. Di sini ada measure, yaitu ditimbangnya diri atau dengan ditidurkan ya anaknya. Kalau ini berdiri, yang ini ditidurkan. Di sini ada head circumference, yaitu lingkar kepala, ada MOAC. Lingkar lengan ada triceps skin food, yaitu lemak perut, dan subcapula skin food, yaitu lemak belakang atau lemak punggung, teman-teman. Kita beri contoh saja ya. Yang pertama, misalnya anak datang berkunjung tanggal 24 Desember 2022. Misalnya anaknya laki-laki. Tanggal lahirnya misalnya 24 Desember 2021. Di sini berarti si anak udah 11 tahun ketika diperiksa di puskesmas. Berat badannya misalnya 9 kilo, age atau tinggi badannya misalnya 73 cm, lalu dia timbang dengan cara ditidurkan. Edemanya no aja. Misalnya lingkar kepalanya 45, lingkar lengannya 15, lalu lemak depannya 8, lemak punggungnya 7. Jadi di sini sudah ada persentilnya teman-teman. Weight of age yaitu berat badan menurut tinggi badan, ada weight for age yaitu berat badan menurut umur, weight for age yaitu tinggi badan menurut umur, dan BMI for age yaitu perhitungan BMI menurut umur atau IMT menurut umur, teman-teman. Di
Di sini ada Z-score-nya, di mana yang berat badan menurut tinggi badannya means 0,12. Kita lihat grafiknya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, titiknya itu berada di median. Titik tengahnya itu berada di median. Berarti si anak status gizinya baik. Kenapa status anak dikatakan gizinya baik? Karena kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Saya sudah memiliki indeks gizi standar antropometri pada anak, di mana berat badan menurut umur anak umur 0 sampai 60 bulan itu kategori status gizinya misalnya gizi buruk, Z-score-nya atau ambang batasnya kurang dari minus 3 standar deviasi. Lalu ada gizi kurang, di mana minus 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi. Lalu ada gizi baik, di mana minus 2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Dan yang terakhir ada gizi lebih, di mana lebih dari 2 standar deviasi. Kenapa saya tadi bilang gizi anak itu baik? Titik Z-score-nya itu berada di median. Jadi si anak itu dikatakan gizi baik karena lebih dari minus 2 standar deviasi dan berada di titik median, teman-teman. Dan seterusnya ya, teman-teman. Ini tidak bisa disimpan karena ini hanya digunakan untuk kalkulator cepat saja, teman-teman. Kita kembali lagi. Baik, teman-teman, yang kedua, kemudian kita masuk ke individual assessment. Klik individual assessment. Nah, individual assessment ini diperuntukkan untuk pasien atau klien individu atau pasien secara individu yang datang ke puskesmas atau ke klinik kita. Di sini misalnya sudah ada Loves Flora 2 kali berkunjung, Desmitian sudah 3 kali berkunjung, ada Rizkira ada 4 kali berkunjung, lalu ada Anggara Dimas sudah 5 kali berkunjung. Ini kita coba tambahkan, kemudian kita masukkan klien baru yang berkunjung ke klinik kita, misalnya ya di children ini tambah saja karena kita akan memasukkan klien baru di klinik atau puskesmas kita. Misalnya first name-nya yaitu Tania, last name-nya Chandra. Seksnya itu atau jenis kelaminnya itu berarti female ya, perempuan. Di sini date of birth-nya atau tanggal lahirnya misalnya 15 Agustus 2022 ya, teman-teman. Agustus 2022. Berarti si anak pas berkunjung ke klinik kita yaitu berusia 4 bulan. Nah, kita isi saja ibunya misalnya Nia, ayahnya Syia, alamatnya Sumedang. Lalu kita klik tambah. Berhubung Tania ini berkunjung ke klinik kita yaitu pada saat tanggal 24 Desember 2022. Saat itu usia Tania yaitu 4 bulan. Nah, pas kita cek atau kita periksa yaitu beratnya sekitar 7,3 kilo misalnya. Lalu tinggi badannya sekitar 65,9 kilo. Maaf, 65,9 cm. Nah, lingkar kepalanya pas kita ukur sekitar 44 cm. Lalu lingkar lengannya misalnya 13 cm. Tebal lemak perutnya misalnya 5 cm, lalu lemak belakang atau punggungnya sekitar 6 cm misalnya. Lalu si Tania ini pas kita periksa itu secara
Misalnya secara dibaringkan ya teman-teman. Lalu save saja. Nah, di sini sudah hasilnya tertera persentilnya, di mana weight weight atau berat badan menurut tinggi badannya di angka Z-score-nya 0,02, lalu berat badan menurut umurnya 0,84, lalu tinggi badan menurut umurnya 1,46, BMI menurut umurnya 0,05. Dan di sini sudah ada persentil untuk lingkar lengan, lingkar kepala, dan tebal lemaknya teman-teman. Misalnya, si Stania ini akan berkunjung lagi ke sini. Nanti kita klik tambah saja di sini. Misalnya dia berkunjung lagi pada saat Januari 2023, misalnya tanggal 1. Lalu kita ukur lagi, kita timbang lagi. Misalnya sudah naik nih berat badan dia dari semula 7,3 misalnya menjadi 8. Lalu tinggi badannya misalnya udah tumbuh jadi 66,5 misalnya. Lingkar kepalanya masih tetap 44, lingkar lengannya masih 13 misalnya, lemaknya 5, 6. Dia pas kita periksa itu secara tidur ya teman-teman. Kalau di save lagi, nah dia muncul lagi nih pas kedua kalinya datang ke klinik misalnya. Seterusnya nanti kalau misalnya Tania datang lagi, bisa tambah lagi di sini ya teman-teman. Kita save saja misalnya klien kita tanya. Nah di sini ada pasien kita bernama Tania itu terdaftar atau sudah masuk ke data kita ya teman-teman. Seperti itu di individual assessment. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, yaitu kita akan buka nutritional survey yang ketiga. Nah, untuk nutritional survey ini diperuntukkan bagi kita misalnya yang sedang melakukan survei di kota, di kecamatan, di desa, atau di kota-kota yang terdapat banyak posyandunya ya teman-teman. Jadi, ini kelompok untuk umur balita, misalnya kita ingin melihat atau memonitor status gizi di suatu daerah tersebut teman-teman. Misalnya saya pergi ke desa Sumedang misalnya. Nah, klik tambah saja untuk datanya. Misalnya kita mau survei monitoring di Posyandu Sumedang misalnya. Posyandu Sumedang. Nah, setelah itu kita tambah saja, klik tambah. Nah, di sini kita akan memasukkan daftar anak yang sedang kita monitor di posyandu tersebut. Ini harus dimasukkan satu-satu ya teman-teman. Ada date of visit, tanggal kita berkunjung, atau tanggal anak berkunjung ke posyandu tanggal 24 Desember 2022 misalnya, klasternya misalnya klaster 1, timnya tim 1 misalnya, first name-nya misalnya Amir, last name-nya Khan, berarti jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Di sini kita harus selalu memperhatikan tanggal kunjungan dan tanggal lahir anak, karena di sini menentukan benar tidaknya data yang kita masukkan ke status gizi. Karena kalau salah, ini tidak akan relevan datanya teman-teman. Kita misalkan saja tanggal lahirnya di bulan misalnya Februari
tanggal 9/2022. Berarti si anak sedang usia 10 bulan ya. Nah, usia anak tersebut 10 bulan. Kita hitung berat badannya sekitar 9,5 kilo. Tinggi badannya sekitar 73,5 misalnya. Dia diukur, ditimbang secara berdiri standing ya teman-teman. Lingkar kepalanya kita misalkan saja sekitar 45. Lalu lingkar lengannya 16 misalnya cm, dan lemak depannya 6, lemak tulang punggungnya 7 misalnya. Kita save. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah ada survei data menurut klaster 1, tim 1, male karena dia tadi laki-laki. Di sini ada persentilnya. Kita lihat lagi just code-nya di grafik. Nah, anak tersebut berarti normal ya, karena titik dari titik grafiknya itu berada di tengah-tengah median. Sekali lagi, kenapa gizi anak ini baik? Karena dia titiknya ada di median, di mana means 2 standar deviasi sampai plus 2 standar deviasi berarti gizi anak itu baik ya teman-teman. Dan seterusnya di sini sama berarti anak itu baik dan normal ya teman-teman. Di sini saya sudah memiliki data pencatatan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah teman-teman, saya sudah memiliki data yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya sudah membuat semuanya dari survei datanya, klasternya, tim, jenis kelamin, lalu ada tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini misalnya datanya sudah terkumpul, terus bagaimana kita akan memindahkannya ke Excel? Nah, gampang sekali teman-teman. Kita blok saja, harus diblok dari bawah ya teman-teman, karena kalau dari atas datanya suka tidak berurutan. Kita blok dari bawah ke atas, lalu copy, kita buka Excel. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, sudah ada. Kalau sudah tercopy di Excel, kalau sudah masuk di Excel gini, tugas kita adalah kita harus bisa menginterpretasikan hasil berat badan menurut panjang badan yang ini, lalu tinggi badan menurut umur, berat badan menurut umur, dan IMT menurut umurnya. Dimana kita input saja di sini, karena kita harus menginterpretasikan hasil ini teman-teman. Nah, misalnya di sini status gizi. Di sini kan yang pertama dia tuh berat badan menurut tinggi badannya 2,75. Kita lihat lagi di sini. Dimana 2,75 itu berarti dia udah menjadi gizi lebih, karena lebih dari 2 standar deviasi teman-teman. Maka kita masukkan atau interpretasikan di status gizinya, yaitu
gizi lebih, karena dia sudah melebihi Z-score atau ambang batas, teman-teman. Lalu tinggi badan menurut umurnya di miss 0,4, berarti dia masih normal. Karena apa? Karena perhitungannya dia ini masih berada di minus 2 sampai plus 2 standar deviasi, berarti dia tinggi badannya normal. Lalu berat badan menurut umurnya dia di angka 2,01, berarti dia gemuk. Kenapa dikatakan gemuk? Kenapa dikatakan gemuk? Karena dia melebihi ambang batas status gizi pada anak. Lalu IMT-nya 2,9, berarti dia juga gemuk, teman-teman. Seperti yang saya bilang, kenapa 2,9 itu gemuk? Karena dia melebihi ambang batas Z-score. Oke, dan seterusnya teman-teman, kita menginterpretasikannya sampai akhir. Di sini saya sudah memiliki data tersebut, teman-teman. Mana di sini saya sudah menginterpretasikannya semuanya. Dari 1 sampai 10. Kalian bisa lihat di sini. Ini sudah saya interpretasikan semuanya, teman-teman. Baik, mungkin sekian metode tutorial penggunaan WHO Antro yang sudah saya jelaskan barusan. Dari mulai anthropometric kalkulatornya, lalu ke individual assessment, lalu yang terakhir nutritional survey di WHO Antro ini. Semoga tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan bisa menambah ilmu serta wawasan dan pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.